عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أين ناصر؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidil salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa du'a ba'dahu bima sya'. Termasuk sunnahnya salat adalah membaca doa. Ba'dahu ay ba'da tasyahud. Wa ba'da shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahkan doa. Doa apa? Bima sya'. Doa yang ia mau, tapi harus bahasa Arab. Boleh pakai doa yang warid dari Rasulullah SAW atau doa ngarang sendiri. Afdalnya pakai yang warid. Boleh doa duniawi atau dini. Afdalnya doa yang dini, yang bersifat agama. Gitu. Digabung tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi doa bimasya. Kapan? Ba'dahu. Ba'da tasyahud wa ba'da shalah ala Rasulullah SAW. Gitu. Jadi setelah tasyahud, yaitu selawat. Dan afdalnya kemarin salawat Ibrahimiyah ya. Nah, kemudian setelah itu sunat untuk doa bimasya'a, yang penting harus bahasa Arab. Jangan bahasa ajam, batal kalau bahasa ajam nanti. Pakai warid afdal. Pakai selain warid boleh. Doa dini afdal. Doa duniawi boleh. Misalnya setelah tasawuf Allahumma rzuqni zaujatan sholihah jamilah dhahiran wa batinan misalnya muti'ah ya. Ghaniyah misalnya. Semua speknya disebutkan di situ ya. Boleh doa duniawi atau doa ukhrawi, doa dini afdal. Terserah. Doa ini sunat hatta bagi imam. Walaupun imam yang enggak mendapatkan persetujuan makmum. Ya, enggak harus dapat ridhonya makmum. Kenapa? Ini doa yang sangat dianjurkan. Perintahnya ada di beberapa hadis yang sahih. Gitu. Bahkan makruh meninggalkan doa setelah tasyahud itu. Walaupun sholat taraweh. Intabi. Imam ngimami sholat taraweh, baca tasyahud, sholawat, habis itu tidak baca doa setelah tasyahud, makruh. Dan makruhnya imam nular ke makmum. Kekurangan sholatnya imam itu nular ke makmum. Walaupun makmumnya baca doa, tetap ketularan kurangnya imam. Karena itu intabih kalau jadi imam. Pakai ilim. Kalau tidak jadi imam khain. Ya. Al-imam dhamin. Gitu. Imam itu bukan hanya kehormatan, dia dhamin, menanggung dia. Itu menanggung. Kalau makmum sholatnya ada yang kurang, makmumnya sempurna, imamnya sempurna, ditanggung oleh imam. Makmum-makmumnya yang kurang itu ditanggung oleh imam. Tapi sebaliknya juga demikian. Tapi makmum sholatnya sempurna, imam sholatnya kurang-kurang, banyak kemakruhan dilakukan, nular ke makmum itu. Khain apa enggak? Khain. Imam, makmum sholatnya kurang gara-gara ini. Itu karena jadi imam hati-hati. Banyak ditinggalkan di salat tarawih itu apa kesunatan, padahal ini makruh. Doa iftitah ya. Doa iftitah banyak ditinggalkan. Kemudian adkarur ruku' was sujud itu banyak ditinggalkan. Ya. Bimujaratu ma'niran banyak dari imam seperti itu. Mantan pembalap. Iya. Nah, harusnya kayak ente kalau sholat cepat jangan di musola, di sirkuit Mandalika sana ya. Nah, gitu. Atau kemudian doa setelah tasyahud ini banyak enggak dibaca. Lu panjang nanti, panjang gimana? Enggak usah dibaca semuanya. Pokok ada doa ya. Doa itu enggak harus yang panjang seperti yang di sini riwayatnya macam-macam itu. Enggak harus digabungkan semua. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Berapa detik itu? Enggak sampai 2 detik selesai ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, cukup sudah. Atau yang lain, doa yang lain. Dibaca salah satu. Kalau tidak makruh dan nular kekurangan dia ke makmum. Karena itu entabi. Meninggalkan doa iftitah makruh. Meninggalkan adkarur ruku' was sujud makruh. Ya, meninggalkan adkarur ruku' was sujud dan yang lain-lain makruh. Meninggalkan doa setelah tasyahud makruh, dibaca. Itu dibaca. Hatta walaupun satu kali misalnya ketika ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau bisa 3 afdal. Ya, kalau bisa 3 afdal. Itu minimal 1 kali. Jangan hanya mujarrad tumanina. Kurang nanti. Iftitah, kita sudah tahu iftitah harus dibaca semua. Itu riwayatnya kan banyak kan ya. Di antara riwayatnya adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 detik paling itu. 10 kali
takbir sholat tarawih berarti 10 kali iftitah. 3 detik kali 10 berapa? 30 detik, setengah menit. Selisihnya imam baca doa iftitah seperti tadi itu dengan yang tidak selisihnya setengah menit. Masa keberatan makmum? Imam mungkin yang keberatan ya. Kepingin balapan. Gitu. Setengah menit. Kemudian doa setelah tasyahud, katakan 2 detik tadi itu. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. 2 detik, mungkin kebanyakan 2 detik itu. 2 detik. Kalau kali 10 20 detik, 30 detik tambah 20 detik. Cuma 50 detik, tidak sampai 1 menit. Nah, misalnya 1 menit. Adkar ruku' sujud dibaca hatta 1 kali. Subhanarabbiyal azim bihamdi, subhanarabbiyal a'la bihamdi. Nambah sedikit, hatta yang tidak baca itu harus tumanina ini. Selisihnya subhanallah dengan subhanarabbiyal azim bihamdi, selisih paling 1 detik itu. Kalau subhanallah itu setengah detik, ya. Kalau subhanarabbiyal azim bihamdi jadi 1 detik. 1 detik kali 10. Ya. Nah, itu. Cuman berapa? Selisihnya itu paling 2 menit. Antara yang ngamalkan sunnah, imamnya, dengan yang tidak. Masa 2 menit aja tidak mau? Ya. Jangan jangan panjang-panjang. Cukup dilakukan yang minimal. Udah. Ini sunat ini. Makruh kalau sampai ditinggalkan itu makruh. Ini tempatnya kapan ini? Doa ini setelah tasyahud akhir. Kalau setelah tasyahud awal, tidak sunat, malah makruh. Tasyahud awal antum baca doa, makruh. Kenapa? Libina tasyahudil awal ala takhfif. Karena tasyahud awal itu mabniun ala takhfif. Sehingga jangan dipanjangkan. Sholawat alal al saja enggak sunnah dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Itu. Apalagi doa. Itu. Apalagi doa. Sebagian pendapat mengatakan sunnah sholawat alal al. Mabniun ala takhfif itu tambah singkat saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Wa alih berapa? 10 kali 1 detik palingnya. Wa alih. 10 kali paling baru perlu waktu 1 detik. Kalau wa alih tidak sampai 1 detik. Itu. Tatwil di mananya tatwil? Tambahi. Dan itu amalnya salaf. Amalnya salaf, tasyahud awal itu bersalawat kepada keluarga Nabi. Kalau madzhab Syafi'i enggak sunnah, ya. Amalus salaf begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alih, selesai. Enggak harus wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak harus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Apa susahnya wa alih? Itu singkat, dibaca. Amalnya salaf begitu. Kalau doa jangan, makruh. Gitu. Nah, ini kalau untuk apa? Selain makmum. Orang salat sendiri, tasyahud awal jangan baca doa. Kemudian imam, kalau tasyahud awal jangan baca doa. Kalau makmum bagaimana? Makmum misalnya dia selesai baca tasyahud awal, imamnya belum selesai. Imamnya bacaannya lambat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu udah selesai. Ya, makmumnya udah selesai karena baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, dia baru at-thayyibatulillah, makmumnya sudah selesai. Ngapain makmum? Diam. La sukuta fi shalah. Enggak ada diam di dalam salat kecuali makmum yang mendengarkan bacaannya imam baca tasyahud enggak dengar ya. Nah, itu. Ngapain makmum? Kalau imam selesai apa? Selesai baca tasyahud awal makmumnya, imamnya belum. Kalau makmum masbuk ngikuti imam. Misal, imamnya tasyahud akhir kan ya? Imamnya tasyahud akhir. Makmum tasyahud awal karena masbuk dia. Nah, tasyahud awal kan sebenarnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, iya kan? Nah, tapi karena imamnya tasyahud akhir, makmum sudah selesai, imam belum selesai. Kalau makmum masbuk ngikuti imam. Ya apa? Ya lengkap itu sholawat Ibrahimiyah, kemudian doa. Ngikuti imam ya. Makmum masbuk walaupun bagi dia itu tasyahud awal bukan tasyahud akhir, tapi karena dia makmum masbuk ngikuti imam. Makmum masbuk itu untuk perbuatan wajib ngikuti imam. Untuk perbuatan sunat ngikuti imam. Wadah ya? Nah, itu. Dia duduk bersama imam itu wajib. Nah, itu. Bacanya sunnah karena dia baru tasyahud awal kan, bukan tasyahud akhir, tapi sunnah untuk ngikuti. Wadah ya? Nah, seperti itu. Kalau makmum masbuk ngikuti imam. Nah, kalau makmum muafiq ya apa? Sama-sama tasyahud awal ini.
imam, makmum sama-sama tasyahud awal. Cuman imam baca tasyahudnya lambat. Sehingga makmum selesai, bacanya cepat, makmum selesai, imam belum selesai. Ngapain ini? Khilaf. Apakah dia melanjutkan baca doa? Kan makruh tadi kan baca doa kan ya? Nah, tadi sudah kesehatan. Jadi kalau di tasyahud awal baca doa itu hukumnya makruh. Bagi siapa? Munfarid atau imam. Kalau makmum, tafsil ini ya. Kalau makmum masbuk, lanjut ngikuti imam. Baca doa berarti ya, baca doa. Kalau masbuk. Kalau muafik sama-sama tasyahud awal, imamnya bacanya lambat, makmumnya bacanya cepat. Imam belum selesai, makmum sudah selesai. Lah ini ngapain? Makmum ini ngapain? Nah, khilaf ulama. Ada yang mengatakan, ya diulang tasyahudnya. Jangan doa karena makruh ya. Karena makruh diulang. Tasawuf lagi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ada yang mengatakan ya ndak kayak masbuk tadi. Apa masbuk? Melanjutkan baca doa. Wah deh. Wa du'a ba'dahu bima sya'. Termasuk kesunatannya salat adalah membaca doa setelah tasyahud, setelah salawat dengan doa apapun yang dia kehendaki tadi, warid atau tidak, terserah. Afdalnya yang apa? Yang warid. Dini atau duniawi, boleh. Afdalnya apa? Dini, yang berkaitan dengan agama. Nah, yang warid itu apa? Banyak, ada beberapa riwayat. Nah, jadi ada yang warid, apalkan doa-doa yang warid ini. Jangan ngarang sendiri. Kenapa? Doa yang warid ini sudah tahu jalannya. Hafal jalan dia, ibarat supir itu hafal jalan. Ada supir nggak tahu jalan, lebih cepat mana untuk sampai? Lebih cepat supir yang hafal jalan apa yang nggak hafal jalan? Hah? Lebih cepat yang hafal jalan. Yang nggak hafal jalan ini, kalaupun sampai lama, bisa jadi nggak nyampe. Ikuti Google Map disasarkan ke sawah ya, habis itu nggak ada jalannya. mundur jurang. Kata Google-nya suruh mundur. Pakai jalur terjun payung kayaknya dia ya. Google begitu. Supir tidak hafal jalan. Ima nyampe tapi lambat atau nggak nyampe. Ya. Hatta pakai Google Map. Itu. Apalagi udah masuk pelosok kampung-kampung, saat Google-nya gendeng. Bingung dia ya. Itu salah. Repot ini. Jadi apalkan yang warid. Kenapa? Doa yang warid itu sudah hafal jalur langit. Doa yang disusun oleh aulia, arifin billah, itu sudah hafal jalannya langit. Kita nggak tahu. Langit kiblatnya doa, bukan berarti Allah di langit. Entah, Allah tidak bertempatnya. Kiblatnya doa sana. Sudah hafal jalannya langit. Doa kita tidak hafal jalannya langit. Itu pun kalau benar doanya, khawatirnya salah. Ya. Nah, di doa kita ini kita lugha kita dhaifah, akal kita dhaif. Itu lugha dhaifah, akal dhaif, pemahaman dhaif, segalanya dhaif. Mau ngarang doa sendiri, takutnya dikira itu doa bahagia, justru doa menyebabkan bala. Ya. Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu asal udah. Yang warid ini dihafalkan. Thalibul ilm dah hafal doa yang warid. Hafalkan. Yang mana yang warid? Banyak sekali yang warid. Yang paling afdal ini, doa yang paling afdal setelah tasyahud, ini salah satu riwayat. Wa afdaluhu, doa yang paling afdal setelah tasyahud, ini warid ini. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang afdal. Minimal hafal satu. Ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa jahannam, wa min adzabil qabr, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian, cobaan, bencana. Itu. Cobaan kehidupan atau cobaan kematian setelah meninggal. Gitu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan ujian ad-dajjal yang berkeliling bumi, al-masih. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jahannam itu neraka. Tempatnya siapa? Bukan tempatnya kufar. Tempatnya usatul mukminin. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Orang mukmin yang maksiat dan tidak diampuni oleh Allah. Tempatnya di situ. Sampai bersih dosanya. Sampai bersih dosanya.
Kalau udah bersih dosanya, dikeluarkan. Ya tergantung dosanya banyak, tebel, tipis, itu. Sampai habis nanti mukminin keluar semuanya, karena mukminin itu walaupun disiksa selama apapun di jahanam, tetap ujung-ujungnya akan keluar. Nah, nanti kalau udah keluar semua, kosong jahanam itu padam. Yang kufar yang di bawahnya lagi, ya. Yang di bawahnya lagi. Itu kufar. Jadi neraka itu tingkatannya itu ke bawah, darokat. Kalau surga tingkatannya itu ke atas, darajat. Semakin tinggi, semakin VIP. Semakin tinggi, semakin VIP. Beda kalau neraka, urutannya ke bawah. Yang paling atas itu yang paling ringan. Jahanam itu. Semakin ke bawah, semakin pedih azabnya, naudzubillah. Semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin pedih. Nah, jahanam itu begitu. Nanti dipadamkan. Kalau muslimin semuanya keluar dari situ, padam sudah. Orang kufar bukan di situ tempatnya, di bawahnya. Nah, orang kufar di bawahnya. Naudzubillah. Nah, kita minta perlindungan. Kita mau mengandalkan apa? Mengandalkan amal. Mana amal kita bisa andalkan? Salat kita itu loh, yang harusnya salat itu mengingatkan Allah. Kita kalau dalam salat ingat segala hal kecuali salat. Nah, hanya salat dong nggak ingat. Yang lain ingat semua. Kontak hilang ketemu di salat. Dompet hilang ketemu di salat. HP enggak ketahuan tempatnya karena makainya sembunyi-sembunyi, ingatnya di salat. Oh iya, di pojok hamam misalnya ya. Atau di mana begitu ya, di bawah lemari, bawah kulkas misalnya ya. Itu ingatnya di dalam salat ya. Tadi dicari-cari enggak ketemu ya. Nah, ketemunya di dalam salat. Atau misalnya ada yang enggak ketemu. Atau mau sambutan, bingung apa yang mau disampaikan dalam sambutan. Ketika sholat bisa ngatur ya, langsung tersusun rapi kata-kata, saya mau ngomong gini. Begitu ngatur acara di dalam sholat, semuanya teringat dalam sholat kecuali sholat. Jadi semua teringat kecuali sholat yang nggak ingat ya. Nah, itu mau diandalkan untuk menyelamatkan kita dari neraka. Sodako yang penuh riya itu, yang penuh pencitraan itu mau diandalkan untuk menyelamatkan dari neraka. Nah itu. Solawat masih diterima kan ya? Solawat masih diterima apa enggak? Iya, kalau mati bawa iman. Kalau mati bawa iman, pasti diterima. Tapi kalau matinya enggak bawa iman, habis ludes samanya. Asal bawa iman, pasti diterima. Kalau ibadah yang lain belum tentu diterima, hatta mati bawa iman. Ibadah yang lain belum tentu diterima. Kalau solawat, pokok mati bawa iman, pasti diterima. Muskilannya, apa bisa jamin mati bawa iman? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Enggak ada yang tahu. Gitu. Karena itu sudah enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita minta kepada Allah, tawassul dengan Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ini dirutinkan ini setiap sholat, mau sholat wajib, sholat sunnah, jangan ditinggalkan doa ini. Pilih salah satu yang paling afdal yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Aku minta perlindungan dari azab kubur. Kuburan itu imma hufratun jahimah wa imma raudhatun na'imah. Imma raudhah min riyadil jannah. Imma menjadi kebun surga. Ada orang kuburan itu jadi kebun surga. Ada yang di kuburan itu disiksa. Adab kubur. Itu. Ada dua-duanya. Ada yang istimewa, VVIP. Bukan di situ tempatnya. Tapi di mana? Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Orang-orang VVIP ini ya. Nah, kalau yang di kuburan itu ada yang disiksa akhirnya jadi hufra min hufarin niran. Jadi kobangan api neraka. Ada yang jadi jadi kebun surga. Dan kebanyakan yang menyebabkan orang diadab kubur itu tahawun bis shalah. Yaitu tahawun bis shalah, sering meninggalkan sholat atau sering telat sholatnya atau sholatnya nggak benar syarat rukunnya itu. Sama kedua adamul istibra' minal baul. Adamul istibra' minal baul. Kalau kencing itu nggak sampai tuntas. Akhirnya habis kencing, habis itu sholat ada yang netes. Karena itu kalau kencing istibra' seperti cara yang sudah diterangkan di bab thaharah dulu ya. Itu dengan gitu atau dengan berdiri dengan jalan beberapa langkah diurut uratnya pelan-pelan begitu ya. Habis itu siram, enggak usah was-was. Jangan was-was. Kayaknya netes enggak ada kayaknya. Udah. Kalau langkah-langkah itu sudah dilakukan, siram. Air itu bisa membuat kencing itu enggak keluar lagi sudah. Jadi menyempitkan sarafnya ya. Itu sehingga enggak
nggak keluar. Salurannya itu dipersempit sehingga nggak keluar. Udah. Habis itu sarung diciprati. Untuk apa? Menolak was-was. Nanti kalau antum nggak melakukan itu, duh kok basah ini? Jangan-jangan kencing tadi. Nah, karena itu untuk menghindari itu, udah setelah istinja ciprati sarungnya itu. Jangan disiram, basah semua ya. Ngambil air dicipratkan begitu. Nanti kalau kata masalah, apa bahasa ini? Tak ciprati tadi ada apa? Setan bisi. Antum punya jawaban ke setannya. Mana ciprati tadi? Itu. Udah sebelah sini itu nyipratin, enggak rata tadi. Nah, begitu. Jadi ciprati untuk menghindari was-was. Itu adab kubur banyak itu. Di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab kubur, istiqomah setiap malam membaca surat Tabarok. Surat Tabarok. Berapa ayat? Enggak usah banyak-banyak, 30 ayat aja. Ya. Jangan dibaca semua 30 juz, 30 ayat aja ya. Dibaca sebagian, cuma 30 ayat ya, memang 30 ayat. Jadi surat Tabarok itu rutin. Setiap malam, jangan tidur kecuali sudah baca Tabarok. Sayyidina Ali mengatakan, majnun orang yang berani tidur padahal belum baca Tabarok. Kepedean ente pede, bisa selamat dari adab kubur, kok berani-beraninya tidur sebelum baca Tabarok. Jadi beliau mengatakan majnun, majnun, majnun. Gila, gila, gila. Siapa Sayyidina Ali? Orang berani tidur sebelum baca Tabarok. Kepedean dia ya. Ente emang pede. Ketika tidur ente bisa bangun lagi. Jangan-jangan bangunnya di kuburan, dibangunkan mungkar nakir. Ente pede bangun, bisa sarapan lagi, ngopi lagi. Ya. Itu. Pede ente. Siapa yang ngasih tahu ente kalau ente bakal bangun? Dan kalaupun ente nggak bangun, masuk kuburan, ente pede kalau selamat jadi raudhah min riyadil jannah. Nah, itu. Karena itu jangan pernah tidur di malam hari kecuali sudah baca Tabarok. Singkat, hafalkan surat Tabarok, singkat sekali. Baca Tabarok perlu berapa? 3 menit selesai. Ya, 3 menit selesai. 30 ayat, cuma 30 ayat, tak panjang-panjang, ayatnya pendek. 2 menit atau 3 menit selesai baca Tabarok. Jangan pernah tidur sebelum baca Tabarok. Itu surat yang bisa menyelamatkan orang dari adab kubur. Istiqomah itu dijamin nanti selamat dari adab kubur. Termasuk yang menyelamatkan orang dari adab kubur adalah mati di hari Jumat atau malam Jumat. Kemis sore itu sudah masuk. Apa bisa kita ngatur di setting matinya malaikat inden gitu. Kalau ngambil nyawana hari Jumat atau malam Jumat itu bisa. Nggak bisa. Kalau baca Tabarok kita bisa ya. Gitu. Karena itu yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan khoyal anak ngandalkan mati hari Jumat aja. Tidak ada yang tahu ente matinya hari apa. Itu nggak ada yang tahu. Rahasia itu ya. Nanti kalau baca Tabarok kita usahakan. Kalau mati hari Jumat tidak ada yang tahu. Di luar kontrol kita itu sudah. Nah itu lakukan itu biar selamat dari adab kubur. Dan juga rutinkan baca doa ini juga yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur. Rutin sholat wajib, sholat sunat, bacaan hatta qobliyah, ba'diyah, duha, witir. Dibaca ini minimal 1 ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Itu dibaca. Cuman berapa detik? 2 detik selesai. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian kehidupan, ujian kematian. Kita di dunia ini banyak ujian. Setelah mati juga ujian. Jangan dikira orang banyak ujian, banyak musibah di dunia wis bunuh diri aja. Ente kira kematian itu tidak ada ujian. Ujiannya lebih parah. Kalau di dunia enak ada kesempatan kita nambahi amal. Ya, kemudian taubat dari maksiat-maksiat. Ada harapan mati bisa ngapain? Tidak bisa sudah. Seperti orang tenggelam yang nggak berdaya, orang mati itu. Hanya mengharapkan kiriman pahala dari keluarganya. Iya, keluarga ente nahlili. Lah keluarga ente Wahabi Nusantara gimana? Nah, itu. Enggak mau nahlili ya bid'ah katanya. Nah, itu. Ada tangan enggak pernah ziarah kubur. Ziarah kubur Idul Fitri aja. Enggak baca Yasin, rumput dicabuti. Padahal rumput tiap hari mintakan istighfar ya. Ke kuburan enggak mintakan istighfar untuk mayit. Rumput yang mintakan istighfar dicabuti di atas kuburan. Banyak enggak kayak gitu ya? Banyak dibersihkan. Ya Hanu peduli pada keluarga. Bahlul. Semua itu perlu ilmu ya. Itu. Sebagian orang gitu datang ke makam keluarganya di Idul Fitri aja, rumput yang di atas kuburan dibersihkan. Kalau samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya enggak masalah. Di atasnya jangan, haram itu. Kenapa? Itu memintakan istighfar untuk mayit ente sudah pernah istighfar.
tumbuh-tumbuhan yang mintakan istighfar dicabuti, biar rapi itu. Mayit tidak perlu rapi, tidak perlu rapi kuburan nih. Ya, mayit di dalam tidak tahu di luar itu. Ya, banyak tumbuhan itu memintakan istighfar, malah dicabuti ya. Datang ke situ ya Hanu, itu cuma duduk di situ nggak ngapa-ngapain, nggak mintakan istighfar, nggak bersihkan rumput. Itu bukan itu ke kuburan. Itu doakan, bacakan yasin, bacakan tahlil, bacakan tasbih, itu yang diperlukan mereka. Doakan, mintakan istighfar, sedekah untuk mereka, begitu. Jadi kematian itu juga ada ujiannya, ada ujian kematian, macam-macam fitnatul mamat itu, himpitan kubur, itu himpitan kubur. Bagi orang yang mukmin, himpitan kubur seperti pelukan seorang ibu, seperti ditikap seorang ibu, bahagia kan? Itu bagi orang mukmin. Tapi kalau bagi orang fasik, apalagi kufar, himpitan kubur prak, hancur semua. Jeritannya didengar seluruh makhluk kecuali sakalen, kecuali jin dan manusia. Ya enggak dengar jeritannya. Ente sampai dengar jeritan itu, sampai mati enggak bisa makan ini. Saking takutnya, enggak selera makan ini. Kalau sampai dengar jadi rahmat. Itu rahmat. Itu jadi himpitan kubur itu fitnatul mamat. Jangan dikira terus bunuh diri habis itu bebas dari segala masalah. Enggak, masalah baru ini hadapi lebih parah dibanding ujian kehidupan. Nah, jadi kita minta perlindungan dari Allah kepada Allah dari ujian kehidupan. Banyak ujian kehidupan. Nah, dan sering-sering baca doa ini ketika sholat dan sering-sering baca doa khususnya setelah sholat di waktu mustajab. Allahumma ja'alna abida ihsan wamtinan la abid imtihan. Allahumma ja'alna abida ihsan, yang sering dibaca oleh guru kita ya. Allahumma ja'alna abida ihsan. Ya Allah, jadikan hamba sebagai hamba yang menjadi tempat kebaikanmu. Wamtinan, anugerahmu. La abidam tihan, bukan hamba yang selalu menjadi sasaran ujianmu, cobaan darimu. Enggak. Tapi hamba yang selalu mendapatkan kebaikan. Nah, kalau kita dapat lutuf dari Allah, dapat maunah dari Allah, ujian berubah. Ujian tidak ada orang yang bisa selamat dari ujian. Loh, kok kita minta perlindungan dari ujian? Begini, kalau orang nggak dapat maunah dari Allah, ujiannya itu bisa mencelakakan dia, naudzubillah. Bisa nambah dosa, menghilangkan pahala, ya, menyesatkan dia dari jalan yang benar. Itu kalau tidak dapat maunah dari Allah. Tapi kalau dapat maunah dari Allah, semakin diuji semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Akhirnya itu ujian apa anugerah jadinya? Anugerah. Nah, dan untuk bisa merubah itu perlu maunah dari Allah. Yang bisa memancing itu ya kuwatul iman. Jadi al-mu'min itu imannya itu iksir, kata guru kita sering nyebutkan iman itu iksir. Iksir itu ramuan ajaib. Ramuan ajaib itu kalau disiramkan ke batu koral berubah jadi permata. Nah, iman itu juga begitu, lebih mujarab dibanding itu iksir. Iksir untuk apa? Yuhawwilul mihan ila minan. Mihan jamaknya mihnah, ujian. Minan anugerah jamaknya minan. Jadi al-iman iksir. Yuhawwilul mihan ila minan. Iman itu ibarat ramuan ajaib yang bisa merubah ujian menjadi anugerah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari ujian kehidupan. Kalaupun ujian mesti dialami di dunia, iya. Kalau kita sering minta perlindungan dari ujian yang datang berubah jadi anugerah. Ujian apapun datang jadi anugerah. Orang yang nggak punya iman sakit jadi bala. Bisa jadi dia tambah dosa gara-gara sakitnya itu. Bukan menghapus dosa, malah tambah dosa itirat kepada qada dan qadarnya Allah. Kemudian suka mengadu ke sana kemari. Mengadukan siapa? Yang diadukan Allah. Tuhannya yang diadukan kepada makhluk yang nggak berdaya. Ya. Kemudian juga muncul omongan-omongan yang jelek. Orang kalau nggak punya iman kasihan. Saya pernah dengar sendiri waktu di rumah sakit bareng keluarga. Orang tua waktu itu sakit di rumah sakit, nunggu antrian, ada orang udah siapa datang ke rumah sakit sendirian, dia ngobrol sama orang yang di sampingnya. Saya kesini ini rutin setiap seminggu sekali, sendiri nggak ada yang nganter, anak-anak itu sibuk dengan urusannya masing-masing, nggak ditarbiyah dengan benar. Nah, itu di sekolahkan tinggi tapi nggak dibekali ilmu agama. Akhirnya setelah sukses sibuk dengan urusannya masing-masing, nggak ngurusi orang tuanya. Dikasih transferan, berangkat sendiri ke rumah sakit tak kasih, gitu.
Terus dia itu, saya itu gini. Terus dia ngomong gini apa? Saya nggak mau munafik ya. Saya ngomong terus terang. Kalau saya disuruh syukur, itu saya nggak mau. Apa yang bisa saya syukuri? Saya sakit, saya gini. Apa yang bisa saya syukuri? Ini omongannya dia, ini wis kena sakit bermacam-macam, anaknya ndak ada yang peduli. Omongannya kayak gitu itu bisa mengantar ke jahanam, itu omongan kayak gitu itu. Apa yang bisa saya syukuri? Ente kan punya mata bisa melihat. Punya kaki masih bisa berjalan. Punya paru-paru normal masih bisa bernafas dan seterusnya. Ngomong apa yang bisa saya syukuri? Tidak ada yang bisa saya syukuri, tidak ada. Saya nggak munafik, terus terang aja. Kalau disuruh syukur saya tidak bisa. Tidak ada yang bisa saya syukuri. Ngomong kayak gitulah ini. Ini kalau nggak ada iman. Ya. Narud dunia wa nur akhirah. Kalau tidak dapat inayah dari Allah ya. Itu. Karena iman itu penting. Itu. Dan iman itu bisa kita peroleh bukan bilkil wal qaul, banyaknya ngomong, banyaknya berteori, enggak. Dengan ulama-ulama yang robbani, yang membimbing kita. Nah, itu. Jadi iman itu, sementara ada orang lain sakit, itu bersyukur alhamdulillah yang sakit cuman ini, yang lain masih normal sehat, tambah pahala dia. Sakitnya aja menghapus dosa, sakitnya. Belum syukurnya dia, belum ridhonya dia, belumnya tinggi sekali. Justru sakit menjadi penyebab dia naik kedudukan yang tidak bisa dia capai dengan qiyamul lail, dengan puasa sunnah. Ini lebih cepat itu. Ridho dengan qada qadarnya Allah. Syukur walaupun dapat bala, ini apa? Ekspres ini ya. Itu. Ekspres ini langsung. Itu. Mengantarkan orang ke makom yang sangat tinggi yang tidak bisa dicapai oleh orang ahli qiyamul lail, oleh orang yang ahli puasa tapi nggak punya iman seperti itu. Gitu. Nah ini, jadi agak janggal kan kita minta perlindungan kepada Allah dari ujian kehidupan. Padahal di dunia ini tempatnya ujiannya. Iya, kalau kita dapat maunah dari Allah minta perlindungan dari ujian, ujiannya berubah. Ya, berubah jadi apa? Jadi minnah. Bukan mihna lagi, tapi jadi minnah. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Jangan alhamdulillah mode silent. Ya, orang maksiat tidak malu. Kenapa kita mengamalkan sunnah malu ya? Dari fitnah, ujian kehidupan, wal mamat, ujian kematiannya tadi itu macam-macam ujian kematian itu banyak sekali. Nah, jadi kubur itu kubur itu macam-macamnya tadi itu imma jadi kebun surga, imma jadi kobangan api neraka. Ada yang istimewa VVIP ya. Apa? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, istimewa sudah itu. Istimewa. Kita yang minta selamat dulu, selamat dari azab kubur. Di kuburan itu ada orang yang tidak ingat apa-apa. Kenapa? Sibuk dengan azab yang dihadapi. Gitu. Ada orang yang seneng malah. Jadi nggak ada ceritanya orang jadi orang bejat karena dulu hidupnya bejat, akhirnya mati jadi arwah gentayangan yang mengganggu orang lewat. Tidak ada. Dia diazab di kuburannya, nggak sempat ganggu orang ya. Atau nggak sempat ganggu orang. Lalu terus yang ganggu-ganggu itu ya jin atau makhluk yang lain. Yang Allahu alam makhluk apa ya? Jin atau yang lain. Yang jelas roh orang jatuh, udah dulu mati di sini makanya jadi roh gentayangan. Tidak ada. Dia diazab, sibuk dengan adabnya. Nggak ingat yang lain udah ya. Nah, itu. Yang justru dikasih kebebasan untuk keliling itu orang-orang soleh. Walaupun setelah meninggal rohnya itu bisa ke sana kemari. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah semakin bebas. Semakin bisa kemana-mana. Nah, semakin ada yang dikasih kebebasan seminggu sekali, terus ada kawasan-kawasannya itu, tidak boleh lewat ini, tidak boleh lewat ini. Ya, itu justru yang bebas untuk pergi dikasih kebebasan, ya masing-masing beda tergantung kedudukannya. Itu justru orang soleh. Kalau orang bejat malah tidak sempat diazab di kuburan, diazab di kuburan, tidak sempat ganggu orangnya. Nah, itu sumpek dengan azabnya. Gitu. Nah, di kuburan itu orang yang bahagia di kuburannya ya kayak hidup di dunia begitu, saling ziarah satu sama lain, bahkan ada yang daras ya, dikasih kesenangan ketika di dunia. Jadi sebagian orang itu alim di alam barzah, di dunianya dulu tidak ada alim, di dunia dulu kepingin ngaji tapi sibuk, ada pekerjaan yang satu-satunya itu yang menjadi sumber pencarian dia nyari yang lain tidak nemu.
Akhirnya kalau tidak kerja sulit mendapatkan rezeki halal nanti. Akhirnya dia kerja, kepingin belajar, tidak bisa belajar. Di barzah jadi alim, ya. Mondoknya di barzah. Mondoknya ada di alam barzah. Ada sebagian malah orang di barzah itu dulu di dunia itu kepingin masna tapi takut. Ya, golongan STI. Itu suami takut, istri atau DKI dibawa ke tiak, istri takut mau masna itu di barzah, masya Allah, masna warubah ya masna. di alam barzah ada seperti itu ya. Orang yang dikasih apa kebahagiaan di kuburannya itu dikasih masna di apa di alam barzah. Ada yang dulunya nggak hafal Quran, kepingin hafal Quran nggak bisa di barzah jadi hafal Quran. Ada kisah-kisah seperti itu disebutkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada kayak gitu dia. Orang soleh dikasih kebebasan gitu. Nggak tahu di TikTok kan masih ada lah. Wallah alam ya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan minta perlindungan dari keburukan fitnah ujian al-masihid dajjal. Siapa itu al-masihid dajjal? Dajjal ya ma'ruf dajjal. Dajjal itu diambil dari kalimat dajjal. Dajjal itu kebohongan, al-kadzib, at-taghtiyah, memoles. Dajjal itu sama seperti iblis, sukanya itu memoles. Yang baik dipoles seolah-olah nggak baik, yang buruk dipoles seolah-olah buruk, yang indah hakikatan dipoles seolah-olah tidak indah, yang buruk dipoles seolah-olah indah. Seperti itu. Semua itu ulahnya iblis itu begitu. Iblis, dajjal itu begitu. Dari kadzib, hoak ya. Jadi yang benar dikesankan seolah-olah salah, yang salah seolah-olah benar. Yang menarik dibuat tak menarik, yang nggak menarik dibuat menarik. Nah, kalau kita terhijab hati kita, ya tertipu dengan polesan iblis, dengan polesan dajjal waliyadzubillah. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, tidak bisa dipengaruhi itu. Makanya kalau kita masih sering tertarik kepada maksiat, kenapa? Hati kita terhijab, sehingga maksiat yang menjijikkan terkesan indah. Tapi kalau arifin, tidak pernah kepingin maksiat, apalagi maksiat. Kepingin maksiat, tidak pernah. Kenapa? Mereka jijik, dibayar tidak mau. Kita rela bayar kadang untuk maksiat, naudzubillah ya. Aulia itu dibayar dunia seisinya untuk maksiat. Tidak mau, dia jijik, ngapain? Nggak mau. Ya, nah, begitu. Ya, ibarat contohnya begini. Ibarat contohnya begini. Alafu, mungkin agak menjijikkan ya. Itu. Ada misalnya kotoran tai, dibuat jus, dikasih es, dikasih pemanis apa-apa. Itu dikesankan kayak jus duren. Dikesankan kayak jus duren. Orang yang nggak tahu dibilang ini jus duren. Siap beli apa enggak? Siap beli, dikasih aroma duren, dikasih semuanya perasa durennya. Padahal saya tahu. Dikasih perasa durennya, dikasih perasa duren, dikasih aroma duren, dikasih pemanis buatan. Enggak tahu dia kalau tahu. Jangankan gratisan, beli siap dia. Iya Banda. Itu ibaratnya orang yang terhijab, enggak tahu hakikatnya, dikira jus duren padahal ya itu. Jus tai. Tapi kalau orang yang tahu, apa rela dia beli? Apa rela dia beli kalau tahu hakikatnya? Hatta dikasih aroma duren, dikasih perasa duren. Mau dia beli? Mau. Jangankan beli, dibayar suruh minum itu tidak mau ya. Dibayar suruh minum itu tidak mau. Nah itu ibaratnya. Kenapa? Dia tahu hakikatnya. Nah orang kalau hatinya terhijab, tidak tahu hakikul asya. Kenapa? Kena tipuan, kena polesan dajjal, kena polesan iblis. Tertipu. Makanya tertarik. Siap bayar. Orang yang tahu aulia dikasih futuh Allah, dibuka hatinya ngelihat hakikatul asya. Sehingga dibayar gak mau dia. Apalagi dibayar gak mau. Gitu. Allah yaftah alaina futuhal arifin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi dajjal itu begitu, diambil kalimat dajjal. Dajjal itu at-taghtiyah. Taghtiyah itu apa? Memoles. Itu al-kadzdzab. Dajjal al-kadzdzab, minad dajjal wa taghtiyah. Li'annahu yuqatil haq bil batil. Ini juga penting ini untuk kita doa rutin ini, perlindungan dari gangguan dajjal. Disebut al-masih. Bisa al-masih,
pakai ha atau al-masih pakai kha. Nah, yang dijuluki al-masih ada Sayyidina Isa al-masih karena keliling dunia beliau alaihissalam. Ada al-masih ad-dajjal sama keliling dunia. Dajjal itu 40 hari bisa keliling dunia. Seluruh tempat di bumi didatangi kecuali 2. Apa? Makkah dan Madinah, gak bisa masuk dia. Makkah Madinah dia gak bisa masuk. Nah, itu kebakar masuk ke situ. Gak bisa masuk. Selainnya itu akan didatangi. Berarti enak ya kalau dikubur di Makkah di Madinah. Belum tentu, tempat tidak menentukan, iman yang menentukan. Betapa banyak orang mati di Mekah, di Madinah, dikubur ada di Ma'la, dikubur ada di Baqi, baru masuk kuburan, jasadnya nggak ada. Pindah kemana? Ke Hawaii. Matinya di Mekah, di Madinah, dikubur di Ma'la, ada di Baqi, baru ditutup liang lahat, jasadnya udah nggak ada, pindah ke Hawaii. Kenapa? Hatinya di Hawaii. Hatinya bukan di Madinah, bukan di Mekah, hatinya ada di Hawaii. Pindah ke Hawaii makamnya, kuburannya. Sebaliknya ada orang di Hawaii, mati ada di sana, hatinya ada di Madinah, pindah ke Madinah. Dan itu banyak aulia kasyaf kayak gitu itu. Ada orang kok dikubur di Tarim, begitu kuburan ditutup, orang-orang belum selesai, arifin melihat ada makhluk Allah serem-serem itu ngangkut jenazahnya, dibawa keluar Tarim. Bukan tempat sini tempatnya, di Hatta mati di Tarim. Hatta dikubur, tempatnya diangkat. Aulia melihat. Ya. Karena itu tempat itu bukan, memang tempat itu bisa membantu, tapi hati kita juga menentukan hati ente di mana. Almar'u ma'aman ahab. Mahabbah itu urusan hati, bukan urusan lisan, urusan hati. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibarengi bareng bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Ente kalau cintanya kepada Rasulullah SAW, la takhaf. Mahabbah sadiqah, la takhaf. Hatta ente ada di mana? Hatta dicemplungkan ke bahrun najasah, dia tetap tohir mutohir. Ya, itu. Kalau di sini apa? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hati-hati, hati kita itu ta'alluq kepada siapa? Ta'alluq kepada siapa? Nah, Dajjal itu sekali lagi itu. Jadi dia 40 hari keliling seluruh dunia didatangi dia. 40 hari itu. Kecuali Makkah dan Madinah. Nah, disebut juga Al-Masih, cacat, tidak normal. Kenapa? Matanya ya buta satu ya. Matanya buta satu. Himarnya juga sama, model sama kayak Dajjal. Ini Dajjal. Dajjal ini, Dajjal yang inti, yang asli, pemeran utamanya ya. Nah, itu sudah ada, tapi masih di kerangkeng. Nanti kalau udah waktunya keluar, diizini untuk keluar nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bikin kerusakan, untuk bikin kerusakan. Nah, sekarang masih di kerangkeng. Di mana Allah Alam? Sebagian sahabat, siapa namanya? Ada sebagian sahabat pernah ngelihat, terdampar di satu pulau ngelihat Dajjal. Terjadi dialog di waktu Darah sama Habib pernah. Jadi pernah ada di sebuah pulau, wallah alam di mana. Yang jelas nanti akan keluar dia. Nanti akan keluar Dajjal itu. Nah, tapi sebelum Dajjal yang asli keluar, banyak Dajjal junior. Pasukannya Dajjal keluar. Baik minal ins atau minal jin. Apa tugasnya Dajjal? Memoles ya. Memajukan. Lah itu. Itu sudah intinya. Yahud itu agennya Dajjal. Nah, itu. Sebagiannya muslim. Tak sadar dia jadi agennya Dajjal. Kenapa? Qalbu maftun, naudzubillah min dzalik. Itu. Dajjal itu apa yang dilakukan? Yaitu mesti bikin tandingan. Tandingan dari kebenaran. Dipoles, nanti dia akan berupaya mengesankan yang asli ini palsu, yang palsu asli. Selalu begitu. Sepanjang sejarah begitu. Dan itu Yahud yang apa? Pemeran utama, wakilnya Dajjal itu yang paling berperan mensukseskan misi Dajjal ya orang-orang Yahudi itu. Dari dulu sejak zaman sahabat. Ada namanya Abdullah bin Sabah. Ini ahli qiyamul lail, puasa sunnah, apal Quran tapi Yahud hatinya itu muftun, Yahud. Maksudnya dia yang kemudian apa? Ngompori orang-orang untuk jadi kelompok Syiah itu. Yang ngakunya cinta Ahlul Bait tapi mencaci sahabat, mencaci maki azwajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ahli sunnah kan yang asli seimbang, mencintai azwajun Nabi, ashabun Nabi, ahlu baitin Nabi dicintai semua. Nah,
Jadi ahlu sunnah itu ya harus cinta ahlul bait, tak cinta ahlul bait yang ngaku ahlu sunnah atau kondi. Tidak ada ahlu sunnah benci ahlul bait. Nah, cinta ahlul bait ahlu sunnah yang hakiki. Abdullah bin Sabah bikin gerakan cinta ahlul bait, tapi yang palsu, tandingan. Nah, dalam hal ajakan untuk mencintai ahlul bait sama, tapi ada penyimpangan-penyimpangan. Inti cinta ahlul bait, sabtu sahabat. Kemudian bikin gerakan baru. Nah, ada orang-orang ahlu sunnah kan cinta sahabat kan ya, ta'zim pada sahabat. Dia bikin gerakan baru nawasib. Ngakunya cinta sahabat, caci maki ahlul bait. Seluruhnya ulah Yahud. Terus sampai akhirnya muncul Wahabi dan seterusnya itu semuanya sampai sekarang. Ahlul bait yang sudah jelas-jelas nasabnya apa caranya dikesankan ini ngaku-ngaku ahlul bait, dikesankan seolah-olah ini yang ngaku-ngaku. Dia menonjolkan diri kepada masyarakat, dialah ahlul bait yang sebenarnya. Dari jalur ini, semuanya palsu. Jadi ahlul bait tandingan ya. Itu. Ahlul bait tandingan. Jadi ngajak orang membenci ahlul bait yang sudah jelas mereka ahlul bait, menciptakan gerakan baru untuk memunculkan ahlul bait gaya baru ya. Itu semuanya sulul Yahud, sulul Dajjal. Dajjal semua itu sudah. Kalau kita nggak dikasih maunah oleh Allah, taufik oleh Allah, terjerumus. Bukannya orang awam yang ikut, banyak orang pintar ahli baca kitab itu terjerumus. Ya, nah itu karena qalbnya maftun. Karena itu harus kita rutinkan untuk doa selamat dari Dajjal ini. Nanti akhir zaman keluar urutannya, tanda-tanda akhir zaman yang banyak sekali, ada yang suhro, ada yang wusto, ada yang kubro. Gitu. Di antara tanda-tanda yang kubro itu nanti Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal dan yang lain-lain. Urutannya itu di antara tanda-tanda kiamat yang kubro itu adalah mad'i tod. Ini di antara tanda alamat semakin dekatnya kiamat yang besar itu 6 ini. 6 begini apa gini? Itu ya, mad'i tad, mim dal ain ya ta dal. Apa itu jimat? Mad'i tad, pertama Mahdi. Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Kapan keluarnya Imam Mahdi? Di salah satu qasidahnya Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar Salim disebutkan Mahdi itu nanti keluar kalau dunia dikuasai penguasa yang sangat zalim, melakukan kedzalim di mana-mana di seantero dunia. Ciri-cirinya, ketuanya, kepalanya, matanya sipit, hidungnya pesek, kulitnya putih. Anaknya banyak. Rakyatnya banyak ya. Itu nanti kalau itu berkuasa menyebarkan kedzaliman di seantero dunia, kerusakan dipenuhi kedzaliman dunia ini. Sampai orang-orang itu bingung. Saat itu akan keluar Imam Mahdi. Kapan? Wallahu a'lam. Allah alam. Ya. Nah, itu nanti keluar Imam Mahdi. Untuk apa? Menyebarkan keadilan. Kalau beliau keluar, keadilan menyeluruh ke seluruh dunia. Perang itu nanti sana itu. Tidak usah nunggu Imam Mahdi kita itu. Kita tidak diperintahkan nunggu Imam Mahdi. Kita diperintahkan istiqomah. Nututi Imam Mahdi atau enggak nututi Imam Mahdi. Ya. Tidak seperti si A mau ngapa-ngapain nunggu Imam Mahdi. Nah, enggak, kita enggak. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Tidak nututi Imam Mahdi, yang penting selamat. Nututi Imam Mahdi selamat. Belum tentu nututi Imam Mahdi kita selamat. Sebagian menyebutkan, di sebagian kita sebutkan, nanti yang kebanyakan jadi pengikut pertama Dajjal itu siapa? Al-Fuqaha'u. Al-Fuqaha'u, kita belajar fikih ini. Fuqaha yang tidak ditarbiyah dengan benar. Kenapa? Dia fuqaha itu kalau nggak dapat tarbiyah biasanya kusatul qulub. Artinya kadang nggak bisa dinasihati. Nggak mau menerima kebenaran dari orang, merasa benar sendiri. Waduh gila. Haram ini bisa direkayasa jadi halal. Itu nggak bisa dikasih tahu. Itu nggak bisa dikasih tahu. Hatta Jibril turun di debat. Kalau fakih tapi nggak tarbiyah, ini yang akan menjadi pengikut pertama Dajjal ini. Bukan jadi barisan Mahdi, malah jadi barisan Dajjal. Itu karena itu kita minta selamat aja udah. Kita minta, fitnah banyak terus bermunculan,
Akhirnya sampai muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti perang dengan, jadi sampai menyebarkan keadilan kemana-mana. Imam Mahdi belum selesai misinya, keluar Dajjal. Mad, Mim, Al-Mahdiyah. Habis itu Dal. Apa Dajjal? Dajjal keluar. Yaitu berusaha, Imam Mahdi sudah memperbaiki dunia, ini ngerusak lagi ini. Bikin kekacauan di mana, menyesatkan orang. Banyak sekali pengikutnya. Nah, karena itu pinter moles itu. Pinter memoles. Karena itu hati-hati. Minta perlindungan, jangan lupa ya setiap sholat dipoles. Nanti perang ini, Nabi Isa turun. Mad'i Ain Nabi Isa ya. Nabi Isa turun, dan yang bunuh Dajjal nanti Nabi Isa. Selain Nabi Isa nggak ada yang bisa bunuh Dajjal. Yang bisa bunuh Dajjal Nabi Isa. Udah jadi damai lagi dunia. Tentrem, aman, damai. Itu. Aman. Sangat indah kehidupan di masa itu. Nabi Isa tinggal ada di dunia selama beberapa tahun, bahkan sampai menikah dengan umat Nabi Muhammad SAW dan punya anak. Itu Nabi Isa nanti turun itu. Dan bukan pakai syariatnya beliau, tapi pakai syariatnya Rasulullah SAW. Mad'i. Habis itu udah damai semuanya, rusak lagi, muncul ya. Mad'i, Ain ya, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia tapi aneh. Ya'kulul akhdar wal yabis. Apapun yang di depannya dimakan. Mau orang, mau binatang, mau apa, semuanya dimakan ya. Enggak karu-karuan kayak wallah kayak monster apa kayak apa itu. Manusia terkurung sekarang sudah ada. Dulu dikurung oleh Dzulqarnain ya, dikurung. Di mana Allahu a'lam, sebagian orang menyebutkan ada di daerah Kirgistan. Kirgistan itu daerah Asia Tengah. Daerah Uzbekistan, daerah sana itu ya. Kirgistan ada di sana. Wallahu a'lam, yang jelas dikurung. Habib pernah menjelaskan dulu di Masjid Segaf Wonagung. Itu dikurung, kan dikasih penutup, tidak bisa keluar itu. Nggak bisa dijebol. Dia mau naik nggak bisa, terpleset terus, licin. Jadi mau naik nggak bisa, licin. Akhirnya dibolongi. Setiap hari mereka kerja bakti, mulai dari pagi sampai malam kerja bakti untuk jebol satnya itu, penutupnya itu yang penghalang dia itu, untuk jebol itu. Nanti kalau malam terbuka lubang sedikit, udah capek istirahat aja, besok kita jebol. Nggak ngomong insya Allah. Besok kita jebol. Karena memang dibuat lupa oleh Allah untuk ngomong insya Allah. Tidur bangun pagi utuh lagi. Kerja lagi dari pagi sampai malam. Udah kelihatan lubang itu kelihatan. Oh, kabar angin segar nih, besok kita keluar. Besok kita jebol. Nggak ngomong insya Allah, tidur balik lagi. Terus betapa bosannya tiap hari kayak gitu kalau pekerjaannya ya. Berusaha jebol temboknya itu. Nah, nanti kalau sudah waktunya keluar, oh kelihatan lubang. Ini angin segar, besok kita keluar insya Allah. Oh insya Allah, besoknya jebol. Keluar, nyebar kemana-mana, semua yang di depannya dimakan. Itu bikin kerusakan luar biasa. Ya'juj Ma'juj nanti binasanya bukan dibunuh oleh pasukan Imam Mahdi atau apa, enggak, diturunkan virus. Allah menurunkan virus, mati semuanya. Akhirnya bumi itu baunya enggak karu-karuan. Karena bangkainya Ya'juj Ma'juj yang begitu banyak, wallahu a'lam jumlahnya bisa jadi lebih banyak dibanding manusia yang normal ini. Mereka manusia juga. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak. Baunya enggak karu-karuan, bumi itu dipenuhi bangkainya mereka. Kemudian Allah membuang mereka ke laut, terus habis itu hilang. Dengan burung, dengan apa, diturunkan hujan, bersih lagi bumi. Mad'i itu Ya'juj Ma'juj, udah damai. Setelah itu habis itu tulu syams minal maghrib, matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat ini kehancuran jagat raya masih lama, bukan langsung setelah itu hancur, enggak. Keluarnya matahari dari barat itu pertanda pintu tobat ditutup. Enggak bisa sudah. Orang kafir mau masuk Islam enggak bisa. Orang pendosa mau tobat sudah tertutup pintu tobat sudah. Ya, tertutup pintu tobat, enggak bisa sudah. Setelah itu kafir mau masuk Islam sudah telat. Expired sudah ya, enggak bisa. Orang maksiat tobat enggak bisa. Tulu syams minal maghrib. Habis itu dal lagi ya. Apa? Ada dabah, ada hewan aneh keluar. Dia tuh nulis idai setiap orang. Nggak bisa dihapus. Ditulisi Syaki dan Said. Ini Syaki.
ahlul nar ini. Ini auzubillah ya. Ini sa'id. Itu. Ahlul jannah. Itu. Enggak bisa dihapus sudah. Nah, enggak bisa dihapus. Udah, ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, udah. Setelah itu nanti akan ada apa? Angin. Itu. Akan ada angin atau dukhon, asap. Itu angin. Nah, angin ini membuat orang mukmin meninggal semua. Karena angin ini meninggal semua. Enggak menyakiti. Meninggal semua. Mati semua yang mukmin. Di dunia tersisa kafir-kafir dok. Tidak ada mukmin satupun. Karena mukmin sudah nggak ada, mushaf yang di masjid-masjid yang di itu hilang tulisannya. Hanya tersisa kertas. Diangkat Quran, diangkat oleh Allah mushaf. Tinggal kertas dibuka kosong, nggak ada tulisannya. Semua. Kenapa nggak ada mukmin lagi sudah? Buat apa? Ada. Tinggal kafir saja. Udah akhirnya kafir, punya anak kafir, punya cucu kafir, jadi kafir bisa sanad. Ya. Nah, itu kafir semua, bejat tidak karu-karuan, moralnya tidak karu-karuan, tidak ada Quran, tidak ada apa, nggak ada yang bejat, moralnya tidak karu-karuan sudah, bejat semuanya. Itu orang zina itu di tengah jalan tanpa malu, zina rame-rame di tengah jalan, bukan sembunyi-sembunyi di semak-semak atau apa check in hotel atau apa enggak, terang-terangan di jalanan, di pinggir jalan, tengah jalan. Orang yang sopan cuma bilang, alafu ya, anda mau lewat. Pinggir di pinggir jalan, anda mau lewat. Orang zina tengah jalan. Ayo. Kayak kucing gitu, dimanapun jadi. Itu, na'udzubillah min dzalik. Itu akan terjadi. Nanti ketika jagat raya ini hancur, itu maqamatil qiyamah illa ala luka ibn luka. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang luka ibn luka. Orang bejat, anaknya orang bejat, kakeknya orang bejat, dan seterusnya. Bejat-bejat semua. Wadah ya. Itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi Dajjal ini khatar. Itu kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah itu, dari gangguan Dajjal. Agak panjang ini ya. Masih belum selesai. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.